Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi tugas kelompok 1 itu mengenai artificial neural network, konsep dasar dan penerapannya, dengan fokus pada anatomi, perhitungan, dan arsitektur jaringan saraf tiruan. Ini kami dari kelompok 4, beranggotakan 3 orang. Di sini saya sebagai ketua kelompok, yaitu Emil Parmana Putra, dan rekan saya Wanda Setiabudi dan Yudhistira. Nah, di sini ada posisi neural network dalam AI. Sebelum masuk ke teknisnya, penting untuk kita pahami dulu di mana posisi neural network dalam ekosistem kecerdasan buatan. Seperti yang terlihat pada diagram ini, jadi Artificial Intelligence atau AI adalah lingkaran terbesar yang menaungi semuanya. Di dalamnya terdapat machine learning dan soft computing sebagai dua cabang besar. Nah, neural network berada tepat di area irisan antara keduanya. Artinya, neural network sekaligus merupakan bagian dari machine learning karena ia belajar pola langsung dari data secara independen. Sekaligus bagian dari soft computing karena tujuannya adalah meniru kecerdasan biologis. Berbeda dengan teknis seperti fuzzy logic dan hanya masuk di sisi soft computing saja. Neural network ini unik karena menjembatani keduanya. Nah, di sini ada dua tugas utama, yaitu klasifikasi dan prediksi. Jadi, neural network dirancang untuk menyelesaikan dua jenis tugas. Nah, di sini yang pertama, klasifikasi. Itu menghasilkan output berupa nilai diskrit atau kategori yang terpisah-pisah. Contoh nyatanya adalah mendeteksi apakah sebuah email itu spam atau bukan. Mendiagnosis penyakit dengan hasil positif atau negatif. Mengenali wajah seseorang, apakah itu si A, si B, atau si C, hingga pengenalan ucapan dan huruf. Nah, sementara itu di sini ada prediksi, yaitu menghasilkan output berupa nilai kontinu yang dinormalisasi dalam rentang 0 hingga 1. Kemudian dipetakan wajahnya, memprediksi harga rumah, memprediksi tren harga emas, hingga perkiraan suhu udara. Jadi kalau outputnya adalah sebuah kategori, itu klasifikasi. Kalau outputnya adalah sebuah angka kontinu, itu prediksi. Nah, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wanda Setiabudi. Nah, selanjutnya itu adalah transformasi biologis ke artificial. Nah, sekarang kita pahami dari neural network mendapat inspirasinya, yaitu dari jaringan saraf manusia. Nah, bisa diperhatikan. Nah, di sisi kirinya itu kita lihat anatomi satu sel saraf atau neuron yang terdiri dari neuron body sebagai inti sel. Nah, setelah itu akson, yaitu sebagai penyalur sinyal keluar, dan yang terakhir itu adalah synapse sebagai titik sambungan antar sel saraf. Nah, di sisi kanan ditunjukkan sebagai proses sensori biologis bekerja dalam 3 tahap. Pertama, input atau sensor. Input
Misalnya lidah mengecap rasa coklat. Yang kedua itu pemrosesan atau saraf dan otak. Sinyal dikirim melalui jaringan sel saraf, neuron body axon synapse. Otak membuka memori dan memproses rangsangan. Itu yang ketiga adalah output atau reaksi. Itu otak menghasilkan respons berupa rasa bahagia. Selanjutnya itu transformasi biologis ke artifisial. Nah, dari sistem biologis tadi, para ilmuwan kemudian mentransformasikannya menjadi arsitektur komputasi. Ya, yang pertama itu adalah dendrit atau penerima rangsangan yang berfungsi sebagai rangsangan diterjemahkan menjadi input layer, yaitu lapisan penerima data mentah. Nah, seterusnya itu adalah soma atau nukleus pusat sel. Pusat sel menjadi hidden layer yang berfungsi sebagai jembatan dan tempat pemrosesan utama. Nah, seterusnya itu ada akson. Akson ini itu untuk menyalurkan sinyal akhir menjadi menjadi output layer yang menghasilkan keputusan akhir. Dan terakhir itu adalah sinapsis atau kekuatan hubungan antar sel saraf menjadi bobot atau weak yang mempresentasikan tingkat pengaruh setiap koneksi. Nah, seterusnya itu arsitektur dasar jaringan. Nah, diperhatikan arsitektur dasarnya secara visual di sini ditunjukkan sebagai jaringan sederhana dengan 3 input node. 1, 2, dan 3. Nah, bisa diperhatikan 4 hidden node H1 hingga H4, dan 1 output node adalah O1. Untuk input layer ada 3 tipe data yang bisa diterima. Pertama, data tabular seperti nilai tes atau usia. Kedua, pixel citra, misalnya gambar berukuran 13 kali 10 pixel akan menghasilkan 130 node input. Dan yang ketiga itu sinyal suara berupa segmen fitur audio. Nah, hidden layer jumlahnya neuronnya tidak ada rumus pastinya, ditentukan melalui proses trial and error berdasarkan kompleksitas masalah yang dihadapi. Nah, seterusnya itu desain output dan one hot encoding. Bagaimana kita mendesain outputnya layer bergantung pada jenis masalahnya. Nah, untuk konfigurasi binary dengan satu neuron, outputnya sangat sederhana. Nilai 1 berarti diterima, nilai 0 berarti ditolak, cocok untuk masalah 2 kelas. Nah, untuk kategori dasar dengan 2 neuron, misalnya Y1 mempresentasikan spam dan Y2 mempresentasikan bukan spam. Jika Y1 bernilai 1, maka Y2 otomatis bernilainya yaitu 0. Nah, masalah dengan banyak kelas digunakan teknik one hot encoding. Prinsipnya kenapa kita melakukan itu? Prinsip itu jika kita ingin mengenali digit angka 0 sampai 9, maka kita butuh 10 neuron output, yaitu Y1 sampai Y10 hanya 1 neuron yang bernilai 1. Itulah jawaban jaringan, sementara semua neuron lainnya dipaksa bernilai 0.
Nah, jadi istilah one hot berarti hanya satu yang panas atau aktif pada satu waktu. Serunya itu mekanisme matematika atau komponen fundamental. Nah, yang pertama itu ada input X, nilai data mentah, misalnya suhu, pixel, fitur suara. Nah, fiturnya itu bobot atau weak. Kekuatan koneksi, bobot menjauhi 0 memiliki pengaruh kuat, bobot mendekati 0 adalah koneksi lemah. Dan yang ketiga itu target neuron, tempat dilakukannya perkalian dan penjumlahannya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Yudis. Baik. Kita pulang. Yes. Dan saya akan menjelaskan yang berikutnya, yaitu slide ke-10, kualitas dot produk atau manual. Mari kita hitung secara manual dari lab node yang ada. Kita punya 2 T input, X1 bernilai 1 dengan bobot W1 bernilai 2 dan X2 bernilai 1 dengan bobot W2 bernilai 1. Langkah pertama, kalikan setiap input dengan bobotnya. Kali 1 dikali W1 menghasilkan 1 kali 2. Menghasilkan 1 kali 2 sama dengan 2. X2 dikali W2 menghasilkan negatif 1 dikali dengan negatif 1 sama dengan 1. Langkah kedua, jumlah semua hasil perkalian 2 ditambah 1 sama dengan sum sama dengan 3. Namun, ada masalah di sini, seperti yang ditunjukkan pernyataan di slide ini. Jaringan neural network hanya memahami rating nilai yang aman antara 0 hingga 1. Angka 3 yang kita dapat di sini, angka data yang terdapat dari penjumlahan tidak bisa langsung dijadikan output. Kita membutuhkan tahapan berikutnya, yaitu fungsi aktivitasi. Seperti solusinya adalah fungsi aktivitas sigmoid dengan rumus Y sama dengan 1 dibagi 1 tambah E mengikat negatif X. Fungsi ini bekerja seperti kurva huruf S atau IA, mengkonversi nilai berapapun agar masuk ke dalam rating aman antara 0 hingga 1, tidak peduli sebesar apapun nilai inputnya. Output sigmoid selalu berada di antara 0 dan 1. Dari contoh sebelumnya, angka 3 yang kita dapat dari dot produk kita harus masukkan ke fungsi sigmoid. Hasilnya angka 3 diproyeksikan ke survei S dan menghasilkan nilai akhir sekitar 0,953. Inilah yang